A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, Bapak Ibu muslimin wal muslimat, alhamdulillah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, atas segala nikmat. Masih hidup, masih sholat, masih diberikan banyak hal oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga pemberian Allah ini kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk kesempatan kita di akhirat nanti, insyaallah. Salawat dan salam juga kita selalu sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berbuah syafaat beliau di yaumul kiamah. Amin ya rabbal alamin. Pada subuh kali ini kita tadi sholat ya, alhamdulillah nikmat. Sudah dimulai dengan kisah tadi itu, kisah Nabi Nuh ya, dari awal ya dikatakan kamu kayak manusia seperti kami gitu ya. Terus kemudian ya, ditantang, akhirnya disuruh oleh Allah untuk buat perahu besar. Lalu ada kisah tadi sempat di ayat itu, anaknya mau tenggelam ya, disuruh untuk naik tapi anaknya nggak mau. Nabi Nuh berdoa, innahu min ahli, dia itu keluarga saya. Terus Allah jawab, bukan, itu bukan keluargamu. Mudah-mudahan kita tidak dapat cobaan seperti itu ya. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta dan anak-anak kalian adalah fitnah, cobaan ya. Mudah-mudahan anak kita, keturunan kita anak-anak yang soleh dan solehah, membahagiakan kita dunia dan akhirat. Dan yang paling menarik adalah sholat kita tadi ditutup dengan firman Allah, fasbir innal akibata lil muttaqin. Sabarlah, sesungguhnya akhir yang baik itu akan diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Jadi imamnya menutup dengan ayat tadi, dan alhamdulillah itu menjadi penguat bagi kita semua ketika masalah rasa-rasanya tak kunjung selesai, ketika cobaan nampaknya datang dari sana sini, maka firman Allah tadi itu menjadi penguat. Fasbir, bersabarlah, innal aqibata lil muttaqin, sesungguhnya kesudahan yang baik itu hanya akan diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Insyaallah kita termasuk golongan orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, status dan wewenang adat atau kebiasaan dalam hukum Islam ini kaidah fikih. Kaidah fikih, singkat bunyi Arabnya itu al-adatu al-muhakkamatu. Adat itu, kebiasaan itu bisa menjadi sumber hukum. Kan selama ini kita tahu sumber hukum pertama Al-Quran, yang kedua sunnah atau hadis, yang ketiga ijma, kesepakatan para ulama-ulama kita dari dulu sampai hari ini masih dibolehkan kalau mereka berkumpul dan mengeluarkan fatwa, itu masih dikategorikan golongan yang tingkatan yang ketiga. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis beliau, la yajtami'u ummati 'ala dhalalah, tidak mungkin umatku ini berkumpul dalam kesesatan ya, ngumpul-ngumpul terus bikin kebijakan yang nyesatin ya gitu ya. Nah, yang keempat setelah ijma itu kias, mengkiaskan. Nah, itu empat yang disepakati. Di luar yang empat itu banyak yang tapi tidak bersepakat. Ada yang mau pakai seperti istihsan, ada mazhab yang mau pakai sumber hukum yang memandang segala yang berpotensi kebaikan itu harus diberikan kesempatan untuk diambil. Misalnya ada satu masalah, kita lihat
ada kebaikan di situ, ambil. Nah itu model istihsan namanya. Atau ada namanya kaidah maslahah mursalah. Masalah mursalah hampir mirip-mirip dengan istihsan. Ada dua masalah bertemu, maka dilihat yang paling bermaslahat itu mana. Sepanjang masalah itu tidak diatur di Al-Quran secara spesifik, tidak diatur di sunnah, tidak ada keputusan ijma, dan untuk mengkiaskannya agak susah, maka pakailah maslahah mursalah. Ada namanya apalagi istishab, mengambil hukum dari periode hukum sebelumnya, ya, tapi itu jarang sekali dipakai sekarang. Nah, termasuk juga adalah al-adatu muhakkamah, adat menjadi kebiasaan itu bisa jadi sumber hukum. Nah, bagaimana contohnya? Kita langsung masuk ke contoh, misalnya contoh-contoh yang umum dulu sebelum masuk ke yang ekonomi, ya, ke yang muamalah. Misalnya begini, dalam Al-Quran kan dikatakan kewajiban memberi nafkah itu kepada siapa? Kepada laki-laki, ya kan? Makanya ayatnya itu yang kita hafal betul itu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu diberikan hak istimewa menjadi qawwamun, yang didengerin suaranya, yang dipatuhin oleh istri, qawwamun. Kenapa itu dapat posisi itu? Lanjutin ayatnya. Kalau kita lanjutkan maka akan ketemu kalimat bima anfaqu min amwalihim, karena mereka mengeluarkan, berusaha menafkahi keluarganya, maka dapat posisi qawamun tadi. Jadi kalau itu tidak dilakukan, ya hati-hati, qawamunnya nggak dapat, ya. Tetapi dengan catatan tidak dilakukan dengan kesengajaan. Kalau ada unsur syar'i, uzur syar'i, tidak berarti bahwa kemudian istri harus menjadi lebih didengarkan suaranya daripada suaminya. Menjadi istri itu menjadi hal yang paling nikmat, karena kunci surganya ada di suami, asal dia dengar, asal dia patuh, selesai. Tapi kalau suami nggak ada hadis atau dukungan ayat bahwa dengan dia memberi nafkah, dengan dia menghidupi, dengan dia langsung otomatis masuk surga, nggak dapat. Jadi kita ini agak berat potensi masuk surga, ya kan? Terlalu kewajiban kita terlalu lebih besar. Jadi para istri, ya ini para suami begitulah. Kalau dia marah-marah ya barangkali dimaklumilah, mungkin lagi banyak pikiran di luar, ya seperti itu. Nah, pertanyaannya, kewajiban memberi nafkah itu berapa nominalnya? Nah itu pertanyaan, berapa nominalnya? Ini saya belum bahas di sini kan? Ini khawatir terlalu banyak ngebahas jadi lupa itu. Pertanyaannya itu, berapa banyak nominal yang harus dinafkahi? Ada nggak aturan baku dari Al-Quran maupun Sunnah? Atau ijma? Nggak ada, nggak bakalan ketemu. Nah, yang bisa menjawab pertanyaan kita itu adat, kebiasaan. Ya, di daerah A kebutuhan hidupnya lebih sedikit murah daripada di daerah B, ya, kota, desa, gitu ya, negara maju, negara berkembang, atau negara terbelakang, ya, maka mereka orang-orang negara maju yang nilai uangnya lebih tinggi, mereka berpencaran mencari negara-negara yang bisa pergi wisata yang mata uangnya lebih rendah. Enaknya itu kerja di negara yang nilai mata uangnya tinggi, tinggal di negara yang lebih rendah. Nah itu bisa kita lihat teman-teman kita, saudara-saudara kita yang bekerja misalnya di Dubai, pelaut, gajinya dolar atau gajinya pokoknya banyak, tapi uang itu didistribusikan ke Indonesia, ke keluarganya di Indonesia. Nggak usah antara negara luar negeri. Orang-orang yang warteg, ya, warteg bersebaran di Jakarta, Jabodetabek, uang itu dibuat bangun rumah di kampung-kampung. Nah begitu kira-kira. Yang parah, yang nggak boleh ngemis di kota besar, tapi juragan di kampungnya. Nah itu ada fenomena itu juga. Nah, Bapak yang dirahmati Allah. Nah itu adat yang bisa menjawab.
Termasuk kalau misalnya pertanyaan juga yang kaitannya dengan dekat-dekat dengan keluarga itu, mahar. Mahar itu siapa yang harus mengeluarkan mahar? Laki-laki. Tapi berapa mahar yang harus dikeluarkan? Wallahu alam. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah naik di atas mimbar sewaktu beliau menjadi penguasa, pemimpin Madinah, naik di atas mimbar. Saya ingin menetapkan mahar itu sekian-sekian. Kenapa? Waktu itu Madinah mayoritas bacaan fenomena sosial oleh Umar bin Khattab banyak banyak bujang. Banyak bujangan gak nikah. Salah satu ya namanya juga bujangan, masa nikah? Gitu ya. Kalimatnya salah. Banyak orang-orang yang belum menikah di usia harus nikah. Salah satu persoalannya Madinah, orang-orang Madinah kemahalan di mahar. Maka keluarlah peraturan presiden, ya, peraturan khalifah gitu. Tapi peraturan itu waktu lagi disosialisasikan kayak begini misalnya, di belakang sana berdiri seorang wanita bertanya, wahai khalifah, apakah ini adalah punya dalil dari Al-Quran atau daripada sunnah, atau ini dari keputusan engkau? Khalifah Umar mengatakan, ini murni dari saya, pengamatan saya. Maka ibu tadi mengatakan itu tidak bisa, karena di dalam Al-Quran, saya lupa ayatnya, keputusan mahar itu diberikan nilainya, haknya kepada keluarga, orang tua. Begitu ya? Ada. Jadi engkau tidak bisa menetapkan itu, wahai Umar. Kata wanita tadi, ibu tadi. Umar kemudian, Khalifah Umar mengatakan, sadaqti anti. Engkau yang benar, saya salah. Nah, di Indonesia juga berlaku. Jangan coba-coba menikahi misalnya wanita dari daerah, perlu saya sebut ya. Ini yang saya tahu. Kalau saya salah mohon dimaafkan. Bugis misalnya. Kalau wanita itu misalnya sudah punya gelar hajah di depannya, mahal itu. Iya, makanya jangan heran kalau ada musim haji, yang pernah haji, kloter dari Sulawesi, dari daerah sana, itu kebanyakan bukan tua-tua, yang muda-muda banyak. Wallahu alam nih, jangan sampai saya dianggap menggiring opini. Ya, saya pengamatan saya saja pribadi, kalau bisa jadi salah. Ya, kalau dia pulang dari haji, ada yang mau melamar, naik gitu. Nah, di daerah mana lagi? Aceh. Kebiasaan adatnya itu ada nampan-nampan emas. Itu. Jangan pula setelah cerita begini mau pindah ke Padang Pariaman. Dibeli, ya kan? Saya langsung berlatih logat Minang, ya kan, supaya dianggap gitu, ya kan? Enggak. amboci ya gitu ya. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu adat yang menentukan. Ya, adat yang menentukan. Kita waktu kuliah di Mesir teringin rasanya menikahi wanita Mesir. Cantik. Berjalan 3 orang, yang cantik 6. Bayangannya kita hitung juga. Nah, itu joke kita, ingin bilang bahwa cantiknya memang di atas orang Indonesia. Cantik, tinggi, besar. Udahlah, nggak usah diceritain lagi pula, ya kan? Tapi kita harus bersabar dan kita harus tahu diri. Kalau nikahi wanita Mesir, pulang kita bawa ke Indonesia, agak susah. Makannya harus daging. Bisa ikan tapi nggak biasa dia. Daging ayam. Dan kalau makan ayam 1 ekor dia bisa sendirian. Kita telan lidah di sampingnya. Telan ludah maksudnya. Dia bisa sendirian. Kalau kita kan ayam itu dibagi berapa? Ibu-ibu? 12. Kalau mau lebih hemat lagi disuir-suir jadi sop. Jadi soto. Nah, itu kita. Jangan coba-coba. Nah, Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, adat itu menjadi sebuah alat untuk banyak hal. Contoh lagi yang lain, misalnya kita dengar kalau ngukur-ngukur
zakat itu, timbangan beras itu, kita dengar istilah mud. Apalagi so, iya kan? Pernah dengar kan? Mud, so. Setahu saya, ini saya punya pengetahuan, salah juga bisa. Ada alat yang diciptakan di zaman dulu itu, misalnya dibuat satu gelas begini, diukir, dilobangin kayu atau apa, kayu. Lalu kemudian katakanlah satu so itu katanya satu ukuran tangan orang dewasa ya. Lalu kemudian diambil, lalu hasil itu dia taruh di alat yang barusan dibuat. Kalau dia sudah penuh pas, itu berarti satu so. Kalau masih belum pas, masih tumpah, berarti dilobangin lagi lebih dalam itu gelas kayu tadi itu. Nah, sampai dapatkan hasil pas betul, ini alat ini yang dipakai untuk ngukur. Nah, Bapak dan rahmati Allah, ketika satu sok dipertukarkan dengan satu sok gini, boleh nggak satu sok gandum dengan satu sok gandum? Boleh nggak? Boleh, karena ukurannya sama. Yang nggak boleh itu dua sok tuker dengan satu sok. Bilal bin Rabah pernah ditegur oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena menukarkan dua korma, ukuran korma dua apa ya waktu itu ya, dua karung atau apa ya, pokoknya lebih dua lah kita katakan, kualitasnya tidak bagus, ditukar dengan satu yang kualitasnya bagus. Kata Rasulullah SAW, jangan begitu wahai Bilal, jual dulu yang dua ini, setelah dapat duitnya baru belilah yang satu. Kenapa? Karena sama-sama korma, dipertukarkan tidak sama. Kan hadisnya yang 6 komoditas itu, az-zahabu biz-zahabi wal fiddatu bil fiddati wal Allahumma shalli ala Muhammad. Jarang diulang sih hadis ini saya. Jadi ada 6 komoditas, emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, milhun bimilhin, garam dengan garam, tamran bitamrin, korma dengan korma. Itu kata Rasul dalam hadis itu, 6 komoditas itu namanya 6 komoditas ribawi. Kalau dia dipertukarkan sesama komoditas harus sama ukurannya. Nggak boleh fahuwar riba, masuk riba dia nanti kalau nggak sama. Tapi kalau dia komoditasnya berbeda, di hadis itu disebutkan silakan, asal disesuaikan dengan nilainya. Kira-kira begitu. Nah, masalahnya adalah begini, setelah kita memahami bahwa satu sok ditukar dengan satu sok itu boleh sama, pertanyaan kita hari ini atau sekarang, ukuran menimbang teknologi kita sekarang pakai apa? Digital. Kita sudah tidak pakai sok. Digital bukan? Presisinya mendekati kebenaran 0,000 sekian. Nah, sekarang kita bikin persoalan. Di sini adalah 1 kilogram, di sini adalah 0,00 kurang sekian dari ini. Kalau kita pertukarkan, riba tidak? Riba. Ya Pak, karena teknologi itu yang merubah adat dulu dengan adat sekarang. Teknologi berperan. Hukum bisa terpengaruh dengan teknologi, dengan tempat, dengan waktu, dengan teknologi pada masa di mana hukum itu mau dikeluarkan. Jadi pintu ijtihad itu dalam Islam selalu dibuka. Gak ada ulama satupun di dunia ini sampai hari ini yang mengatakan berpendapat pintu ijtihad ditutup. Itu salah dia kalau sampai berpendapat begitu. Nggak ada. Harus dibuka, karena kalau dia ditutup nanti ada masalah-masalah baru di 20 tahun lagi, anak-anak kita 10 tahun, 15, 20 tahun, yang masalah itu tidak ada di zaman kita tapi akan terjadi di zaman mereka. Hanya pintu ijtihadlah yang akan menyelesaikan masalah itu. Maka kebutuhan terhadap ulama di sini perlu kita garis bawahi. Perlu kepada yang hafal, yang tahu Quran, tahu hadis, tahu ijma, tahu qiyas, tahu ilmu tafsirnya, tahu ilmu tarikh tasyri'nya, tahu ilmu fikih, perbandingan fikihnya. Harus ada ulama-ulama spesialis. Tapi jangan salah, masalah-masalah 20 tahun lagi tidak hanya bisa dideketin dengan pendekatan ayat,
pendekatan hadis, tapi harus dengan fikih waqi, fikih kenyataan yang ada di lapangan. Kalau dia bicara misalnya soal luar angkasa, fikih tentang luar angkasa nanti kita nggak tahu ya. Berarti harus ada di umat ini yang ahli luar angkasa. Minimal yang pernah berangkat ke angkasa itu adalah seorang muslim. Nanti kalau dia pulang dari sana, ini ngebayangin ini misalnya, persoalan itu adalah kaitannya dengan soal bagaimana kita ibadah nanti di luar angkasa. Dia harus duduk di dewan fatwa itu. Dia akan ditanya pengalamannya, bagaimana kamu berwudu waktu di sana. Nanti kalau dia nggak datang, ulama yang nggak pernah ke sana nyimpulin, pokoknya wudu itu dalam kitab kuning harus pakai air. Repot di sana, terbang. Itu saya ingin bilang bahwa generasi Islam, anak-anak kita, tidak semua harus diarahkan menjadi. Nah ini masalahnya. Selalu disebut ulama itu hanya ulama yang agama. Ulama itu ilmu semua. Makanya di ayat Al-Quran itu, innama yakhsyallahu min ibadihil ulama, yang paling takut kepada Allah itu mereka yang punya pengetahuan. Saya akhirnya mikir, yang masuk Islam, orang-orang sejak cerita-cerita yang masuk Islam yang hebat-hebat, itu rata-rata adalah mereka yang pengetahuannya tinggi, yang cerdas-cerdas, yang dari barat itu ya. Kalau saya compare dengan yang masuk Islam dari Indonesia, kebanyakan yang ya itu ya bahasanya lah ya. Iya. Bukan kita bilang mereka nggak boleh masuk Islam, itu kan hidayah. Tapi saya ingatkan sama yang masuk Islam, misalnya saya barusan bermimpi tadi malam Ustadz, maka pagi ini saya mau masuk Islam. Mimpi apa dulu? Karena bahaya kalau masuk Islam hanya berdasarkan mimpi, repot. Nanti dia mimpi lagi yang berikutnya, dia ikut lagi yang mimpi berikutnya. Habis itu dia mimpi lagi yang berikutnya, masuk lagi Islam. Mimpi berikutnya keluar lagi dari Islam. Dan rata-rata orang kalau masuk Islam cobaannya berat. Kan begitu? Kan perlu diuji keislamannya. Oleh Allah akan dikasih cobaan. Kalau dia cuma modal mimpi, khawatir kita. Dan itu sudah saya dapati. Masuk dia ke dalam Islam, syahadat misalnya hari ini, 1 minggu kemudian dia datang, saya diusir, saya hilang pekerjaan, saya nggak bisa hidup begini. Loh, itu ujian Bapak, saya bilang. Makin Bapak diuji, itulah tanda apakah Bapak serius masuk ke dalam Islam ini. Jangan karena masuk Islam kemudian dia ingin diselesaikan persoalannya semua. Harus dikasih rumah yang rumahnya kayak dulu dia waktu tinggal, waktu dia masih masa ya agama itu.